Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kasus yang sudah saya temui di lapangan dengan judul perhatian orang tua mempengaruhi perkembangan anak. Jadi rambu kasusnya sebelumnya apakah terlihat? Oke, aman. Oke, terima kasih. Jadi di sini konseling saya bernama Adi. Adi ini adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saat ini Adi ini kelas 10 SMK. Dia punya satu kakak perempuan yang sudah bekerja di salah satu klinik gigi yang ada di Jogja. Adi ini itu berasal dari keluarga yang bisa dikatakan mampu. Ayahnya seorang wira swasta, ibunya juga seorang pedagang. Nah, kebetulan Adi ini tinggal selain sama orang tuanya, dia juga tinggal sama neneknya. Nah, Adi ini itu suka banget sama bidang olahraga kayak voli atau sepak bola kayak gitu. Cuma itu dulu waktu dia SD. Nah, saat ini dia itu udah punya kebiasaan baru gitu. Karena orang tuanya itu jarang di rumah, apalagi kakaknya juga udah di Jogja. Jadi dia sering sendiri di rumah. Nah, karena dia sering sendiri di rumah, dia memilih untuk bermain game online. Nah, dia bermain game online ini itu sejak dia kelas 8 SMP. Nah, sebelum dia kayak suka main game online ini, dia itu sering bermain PlayStation. Apalagi waktu libur itu bisa sampai dia itu nggak tidur sampai pagi itu hanya untuk bermain PlayStation. Nah, saat itu tuh orang tuanya Adi ini tuh nggak mengingatkan anaknya gitu, tapi malah kayak membiarkan dengan alasan tuh kayak masih libur nggak apa-apa kok kayak gitu. Nah, waktu masuk SMP, oh maaf, setelah itu dia itu mendapatkan handphone dari kakaknya. Nah, dari situ dia itu mulai mengenal game online gitu. Terus sama teman-teman sekitar rumahnya tuh juga sering banget bermain game online. Jadi mereka itu sering buat kayak mabar gitu loh, main bareng di rumahnya dia atau di tempat lain kayak gitu. Terus karena kedua orang tuanya tuh sibuk, jadi Adi ini tuh jarang banget diperhatikan sama orang tuanya sampai prestasi Adi ini menurun banget gitu sampai dia itu mau sama teman-temannya gitu. Jadi dia lebih memilih buat main game online sendiri di rumah. Nah, Adi ini tuh kalau bermain game online itu kayak nggak mengingat waktu gitu. Jadi dia kayak berjam-jam gitu. Jadi kalau misalnya dia habis pulang sekolah, dia itu nggak ganti, tapi langsung main game online. Terus kalau waktunya makan, dia memilih untuk tidak makan. Jadi dia mending main game online gitu daripada makan gitu. Sampai menurut penuturan kakaknya waktu saya wawancara itu katanya kamarnya tuh sampai bau pengap gitu karena dia tuh kayak mandi itu juga jarang, makan juga jarang. Kadang makan itu juga di kamar gitu. Jadi piring-piring sisa makanannya dia tuh nggak dia bawa keluar kamar, jadi masih ada di dalam kamar kayak gitu. Nah, eh, karena dia jarang makan itu, jadi membuat dia itu kayak jadi sakit. Awalnya itu dia nggak ngeluh, nggak enak badan, terus setelah dibawa ke rumah sakit ternyata dia kena tipes kayak gitu. Nah, terus setelah itu selain itu juga dia ini tuh orangnya tuh mudah marah gitu semenjak dia bermain game online ini. Kadang tuh orang tuanya meminta tolong dia buat membelikan sesuatu barang atau mengambilkan barang, itu pasti dia kayak bilang bentar dulu gitu. Terus kan kadang orang tua kan kayak ini mana anaknya kok nggak bawa barangnya gitu kan pasti dipanggil berulang-ulang. Nah, itu tuh dia merasa jengkel terus merasa marah. Jadi dia kayak kayak refleks terus kayak membentak orang tuanya kayak gitu. Nah, itu tadi adalah rambu kasusnya. Eh,
Lalu masuk di laporan studi kasus. Jadi namanya ini Adi. Ini nama panggilan. Dia umurnya 16 tahun, alamatnya itu di Jeragong di Wonosari. Lalu dia saat ini kelas 10 SMK, sekolahnya di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan, jenis kelaminnya laki-laki. Penampilan Adi ini tuh sederhana, rambutnya rapi, kulitnya putih, bersih. Dia termasuk orang pemalu, nggak banyak bicara untuk saat ini, tapi dulu itu dia termasuk orang yang kayak apa ya, mudah bergaul gitu juga. Tapi untuk saat ini dia tuh jadi pemalu gitu. Nah, Adi ini beragama Islam, tinggi sama berat badannya dia tidak mau menyebutkan, tapi dia tergolong laki-laki yang tinggi, mungkin sekitar 180-an, karena pengaruh dari gen ayahnya yang juga tinggi-tinggi. Nama ayahnya Singkrih, nama ibunya Sakiam. Lalu pertumbuhan jasmani Adi ini itu dia memiliki fisik yang sehat dan cenderung berisi. Dan dia tidak memiliki keabekaan. Tapi beberapa tahun ke belakang itu dia mengalami penyakit tifus itu tadi. Untuk perkembangan kognitifnya, Adi itu merupakan anak yang kurang mampu di bidang akademik. Nah, dia tuh tidak mau belajar dan dia lebih memilih untuk bermain game. Terus dia itu harus membaca berulang-ulang agar dia tuh mengerti apa yang dimaksud di pelajaran tersebut gitu. Dan dia lebih mudah kalau penjelasannya itu sederhana. Nah, untuk perkembangan sosial, Adi ini saat itu sebelum ada kebiasaan dia bermain game online itu dia mudah bergaul baik di rumah maupun di sekolah. Namun setelah dia memiliki keseringan bermain game online ini, dia lebih sering di rumah dan dia jarang untuk berkumpul bersama keluarganya. Nah, ciri-ciri kepribadiannya itu Adi cenderung anak yang tidak mau mendengarkan orang tua. Selain itu, dia merupakan anak yang cuek dan tidak jarang bersikap bodoh amat. Data-data lain yang saya dapatkan, dia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Lalu orang tuanya itu tergolong orang tua yang sibuk dan membuat Adi mencari kesenangan lain yaitu dengan bermain game online. Nah, karena keseringan Adi bermain game online tersebut menjadi Adi itu kayak malas buat ke sekolah, terus habis itu buat kerjain tugas saja dia juga malas gitu. Lalu prestasi akademik Adi itu menjadi menurun karena keseringan dia bermain game online. Lalu data selanjutnya, dia merasa marah ketika dipanggil untuk dimintai tolong oleh orang tuanya maupun kakaknya. Sumber informasi yang saya dapatkan untuk saat ini dari Adi, kakak Adi, dan orang tua. Maaf yang di laporan belum saya tulis. Untuk gejala awalnya itu, yang pertama itu dia terlalu sering bermain game online. Lalu membuat prestasi akademiknya menjadi turun. Ini data ayah dan ibu dan kakaknya. Jadi ayahnya ini berumur 47 tahun, pendidikan terakhirnya SMP, pekerjaannya wira swasta dan beragama Islam. Sedangkan ibunya berumur 41 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaannya itu wirausaha, agamanya Islam. Untuk kakaknya berumur 23 tahun, pendidikan terakhir D3, pekerjaannya perawat, beragama Islam. Nah, untuk status sosial keluarga di masyarakat, keluarga Adi ini termasuk bisa dikatakan berkecukupan dengan kondisi ekonomi yang menengah. Lalu ayah ibunya itu juga tergolong aktif dalam kegiatan yang ada di lingkungan. Biasanya kayak kerja bakti atau kalau di desa kan biasanya masih ada rewang. Nah, itu orang tuanya juga masih aktif juga. Lalu untuk taraf kesehatan mental di keluarga, kesehatan mental keluarga Adi baik dilihat dari tidak memiliki kebutuhan tertentu yang terkait dengan kesehatan mental. Lalu untuk taraf pendidikan keluarga, meskipun orang tua Adi ini tidak memiliki pendidikan yang tinggi, hanya lulusan SMP, tapi orang tua Adi ini mengusahakan agar anaknya itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu.
dilihat dari kakaknya yang disekolahkan sampai D3 gitu. Lalu untuk lingkungan fisiknya, lingkungan fisik, sosioekonomis, dan sosiokultur, keluarga Adi merupakan keluarga yang menengah, tinggal di sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Kakaknya tinggal di Jogja, dan Adi bersama ayah, ibu, dan neneknya tinggal di Wonosari. Nah, untuk analisis dan sintesisnya, Adi adalah seorang siswa kelas 10 SMK, merupakan anak bungsu. Dia lahir dan besar di keluarga berkecukupan di Desa Jeragum. Ayahnya sebagai wira swasta dan ibunya sebagai wirausaha. Karena dia sering sendiri di rumah, jadi dia tidak memiliki maksud saya, jadi dia lebih memilih untuk bermain game online gitu, untuk menghabiskan waktunya. Jam tidurnya pun berantakan. Kadang dia itu baru tidur pagi hari, kadang dia memilih untuk tidak tidur kayak gitu. Hingga terus habis itu untuk makan pun dia juga jarang. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi itu tergolong sangat jarang, dan itu dia lakukan ketika dia mau dan ketika lapar. Saat dia bermain game pun dia lebih memilih untuk makan camilan gitu. Nah, jadi membuat dia itu mengalami penyakit tifus. Selain itu, prestasi akademik Adi juga menurun, dan tidak jarang Adi ini itu marah karena dia dipanggil untuk dimintain tolong yang sudah saya jelaskan tadi. Kadang dia waktu dipanggil terus tidak kayak terus nggak melakukan perintah yang diperintahkan, itu kan dia menjawabnya tuh kayak kasar gitu. Padahal tuh di keluarganya dia itu ayahnya, terutama ayahnya itu udah menerapkan pakai bahasa Jawa alus atau kromo inggil sama orang tua. Tapi waktu dia marah itu tuh jadi dia kayak spontan atau secara sadar dia itu kayak pakai bahasa Jawa ngoko kayak gitu. Itu yang membuat orang tuanya jadi kaget juga. Nah, berdasarkan analisis yang di atas, diagnosisnya itu Adi memiliki kebiasaan bermain game online sehingga dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Lalu Adi merasa marah jika ia dipanggil orang tuanya untuk dimintain tolong. Prestasi akademik Adi menjadi menurun, lalu lebih suka bermain game online daripada kumpul bersama keluarga. Untuk prognosisnya, persoalan Adi merupakan persoalan pribadi, sosial, dan belajar. Persoalan tersebut harus segera diatasi dan digali hingga akar permasalahannya. Adi merupakan anak yang berpotensi sebenarnya, terlebih lagi di bidang olahraga. Lalu, oleh karena itu, Adi perlu dibantu dengan terapi realitas dan decision making interview atau DI. Harapannya itu agar Adi dapat menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menghilangkan kebiasaannya bermain game online. Lalu target capaian konselor dari saya untuk Adi itu yang pertama, Adi dapat mengurangi kebiasaannya bermain game online. Lalu Adi dapat mengelola emosinya, dan yang terakhir Adi dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan barunya. Nah, untuk treatmentnya dari kasus yang didalami, Adi perlu diberikan layanan individual dengan pendekatan konseling, terapi realitas, dan decision making interview. Nah, langkahnya itu yang pertama dengan menggunakan terapi realitas dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan Adi dan menemukan cara yang tepat untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pada proses konseling ini, saya menggunakan media short movie yang berkaitan dengan game online. Tujuannya itu biar Adi itu dapat merefleksikan, jadi dia bisa belajar dari film yang sudah saya putarkan. Lalu yang kedua, setelah terapi realitas selesai, saya menggunakan pendekatan decision making interview. Tujuannya itu biar Adi dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan barunya dan dengan menerapkan cara-cara yang sudah diperolehnya di sesi konseling sebelumnya. Nah, masuk ke skema kasus. Pada fase pembuka, saya di sini membangun report dengan Adi. Nah, harapannya ini agar dia menjadi nyaman dengan saya. Jadi proses jadi proses konselingnya dapat berjalan dengan lancar. Nah,
saya menargetkan ini si Adi ini dia jadi nyaman, lalu dia menjadi lebih terbuka dengan saya. Lalu target saya sendiri sebagai konselor itu membuat konseli menjadi nyaman dan saya bisa dapat menggali informasi lagi yang lebih dari konselinya, dari Adi. Masuk di fase penjelasan masalah, pada fase ini saya harus hadir secara psikologis agar saya menjadi peka dengan cerita yang Adi ceritakan. Selain itu juga lebih memperhatikan verbal maupun non-verbal dari Adinya. Selanjutnya, jika dirasa fase penjelasan masalah sudah selesai, saya bisa berlanjut ke fase penggalian latar belakang. Nah, pada fase penjelasan masalah ini, saya menargetkan jika Adi dapat menceritakan masalahnya yang dialaminya lebih dalam lagi. Lalu target saya sendiri itu hadir secara psikologis agar saya bisa lebih peka lagi dengan ceritanya Adi begitu. Lalu di fase penggalian latar belakang, fase ini saya mengajak Adi untuk menceritakan lagi lebih dalam seperti itu, menggali sebenarnya apa yang terjadi baik dari segi Adinya maupun dari segi pola asuh dari orang tua Adi yang Adi rasakan kayak gitu. Nah, target untuk Adi itu menyadari perilakunya yang kurang tepat. Lalu target saya sendiri itu saya masih harus menggali informasi yang lebih dalam lagi agar saya bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, masuk di fase keempat, ini saya menggunakan metode WDEP dan SEMIC dengan harapan Adi ini bisa terlepas dari kebiasaannya dia dengan bermain game online. Nah, target capaiannya itu untuk si Adi itu menemukan cara yang tepat untuk mengurangi kebiasaannya yang bermain game online itu tadi, lalu dapat mengendalikan emosinya. Yang terakhir, Adi dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lamanya. Untuk target saya sendiri itu saya dapat membantu Adi menentukan cara yang tepat agar Adi bisa meninggalkan kebiasaannya yang lama dan bisa menemukan hobi seperti itu. Nah, masuk di fase penutup, saya akan mengajak Adi untuk mengevaluasi, lalu menetapkan langkah-langkah yang harus dijalani oleh Adi. Selanjutnya, saya akan memberikan dukungan dan bombongan kepada Adi. Nah, target untuk Adi itu dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan atau hobi yang dia temukan. Lalu target untuk saya sendiri itu dapat memandirikan dan melepas si Adi ini. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada tanggapan atau saran atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Pasti. Ya, Sasa, bagaimana? Mau bertanya. Iya. Tadi kamu pendekatannya pakai terapi realitas sama DI. Sama DI, iya. Aku setuju sih kamu menggunakan terapi realitas itu untuk dengan harapan si Adi ini punya kebiasaan baru. Terus alasanmu menggunakan DI apa? Alasan kuatmu menggunakan DI? Oke, kenapa aku pakai DI? Karena aku pengen dia ini bisa beradaptasi. Jadi kan sebelumnya kan dia itu nggak bisa lepas dari HP-nya, dari game online-nya. Jadi dia kayak setiap saat itu harus bermain game online. Nah, kenapa aku pakai DI? Karena ketika dia menemukan cara yang tepat, jadi dia bisa meninggalkan game online-nya ini, aku tuh pengen dia lebih bisa beradaptasi gitu. Jadi kayak nggak kaget kayak gitu. Menurutku sih seperti itu. Berarti bukan ke penyesuaian dirinya si Adi. Iya, penyesuaian dirinya dia dengan kebiasaan dia yang baru. Kalau saranku bisa ditambahkan menggunakan IA sih Asti. Karena di IA kan lebih ke bagaimana penyesuaian diri anak kan.
Oke. Terima kasih Sasa, mungkin aku bakal pertimbangan lagi. Kalau misalnya memang lebih cocok di IA, mungkin saya akan ganti ke IA gitu. Terima kasih. Sama-sama, maaf kalau tidak sesuai ya Asti. Nggak apa-apa, terima kasih sarannya. Sudah membantu. Selanjutnya, Aku Leni? Ya. Ya, silahkan. Jadi sebelumnya menurutku apa yang kamu sampaikan itu udah sangat baik dan udah lengkap banget. Karena di setiap pendekatannya itu kamu juga sudah menyediakan, di setiap fasenya kamu sudah menyediakan target-target capaiannya. Terus tadi aku juga setuju sama pendapatnya Sasa. Kan kayak yang kamu pakai kan terapi realitas sama DI. Kalau menurutku itu kayak kalau buat penyesuaian diri sendiri itu emang lebih cocoknya itu pakai IA kalau menurutku ya. Itu. Terus sama aku mau nanya, apakah dalam konseling ini kamu nggak melibatkan orang tua? Karena kayak yang tadi kamu sampaikan itu kan di situ ada orang tua yang kayak membiarkan anaknya buat bermain apa PS itu ya tadi. Iya, iya. Nah, itu apakah tidak diperlukan keterlibatan orang tua di dalam ini konseling ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas sarannya. Saya juga mungkin akan melakukan konseling juga dengan orang tuanya, mengingat apa yang sudah tadi saya jelaskan, kalau orang tuanya ini lebih membiarkan anaknya dan justru malah mendukung kayak gitu. Mungkin nanti setelah proses konseling saya dengan Adi sudah selesai atau sedang berjalan, saya akan melakukan proses konseling juga dengan orang tuanya. Mungkin lebih pada menggali informasi juga seperti itu, Leni. Terima kasih, Asti. Sama-sama, Leni. Selanjutnya, Rega atau Vita? Ya, silakan Vita. Ya, terima kasih untuk presentasi yang udah kamu sampaikan. Kalau dari aku sih, nanti kalau misalnya melakukan pengumpulan data atau proses konseling, data-datanya jangan lupa untuk disimpan, gitu kan. Terus habis itu kan tadi kamu bilang mau pakai media short movie kayak gitu kan. Lah itu mungkin benar-benar kamu cari short movie yang tepat biar nanti benar-benar ngena di konselingmu. Gitu aja sih Asti dari aku. Oke, terima kasih Vita atas sarannya. Nanti saya akan mencari short movie yang sesuai begitu. Terima kasih. Oke. Yang terakhir monggo Rega. Kalau dari aku pemaparan yang kamu buat itu udah lengkap. Terus kamu juga udah punya target-targetnya yang dari buat konselor sama yang dari konselor sama yang di konseling itu juga udah ada. Terus tadi aku juga setuju sama yang dikatakan Sasa sama Leni kalau mungkin si konselingmu itu harus punya penyesuaian diri juga di lingkungannya biar kamu itu bisa pakai pendekatan dia tadi. Kan tadi konselingnya tidak kayak lebih jarang itu kan di masyarakatnya kayak kayak ngobrol sama teman-temannya tuh jarang kan, lebih suka main game gitu kan ya. Mungkin lebih dikasih ini pendekatan tadi. Udah sih gitu aja. Oke, terima kasih Rega. Saranmu, saran Leni dan Sasa nanti akan saya pertimbangkan lagi. Mungkin jika lebih cocok dengan pendekatan IA, saya akan menggantinya dengan pendekatan IA tersebut. Mungkin sekian atau masih ada tanggapan lagi dari teman-teman? Oke, baik, sudah cukup. Terima kasih atas tanggapannya serta sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siap.